Jadi kalau di Microsoft Word itu menunya ada reference, kemudian ada di insert citation. Kalau kemarin kita belajar membuat daftar isi menggunakan tabel konten. Jadi ini satu grup. Ya, tabel konten, citation, and bibliography. Nah, ini saya jelaskan dulu yang di Microsoft Word. Jadi kalau di Microsoft Word ini, sebelum kita membuat daftar pustaka, terlebih dahulu kita harus sudah tahu sumbernya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kita harus mengetahui standar apa yang dipakai institusi. Misalkan institusi menggunakan MLA ini ya, atau mungkin sebutannya Maila gitu ya. Bisa menggunakan MLA atau Maila ini. Kemudian ada APA, ya, ada Chicago dan lain-lain. Nah ini harus tahu standarnya menggunakan apa. Karena setiap style ini juga berbeda ya. Nah, biasanya dijelaskan di mata kuliah bahasa Indonesia misalnya, atau di MEPEN. Nah, sebagai contoh kita menggunakan APA ini. Nah, setelah dipilih style yang ditunjuk institusi, berikutnya kita klik menu Insert Citation. Kemudian karena kita belum mempunyai sumber, kita pilih Add New Source. Nah, di Add New Source ini ada type of source, sumbernya ini dari mana. Misalkan di sini ada dari buku, bagian dari buku, book section, kemudian ada jurnal artikel, dan lain-lain, termasuk sumbernya dari website, dari film, ya, lain-lain. Nah, mungkin yang sering dipakai ini adalah buku. Nah, berikutnya ada kolom pengisian, yaitu author. Author ini berisi tentang pengarang. Nah, untuk memasukkan author ini, kita bisa klik tombol edit. Ada last name, first name, dan middle name. Nah, misalkan ada, tergantung suku katanya ya, kalau misalkan ada 3 jadi pas. Kalau misalkan ada hanya 2, ya, itu kita bisa isi di first and last. Misalkan nama pertama ini Sugeng, nama akhirnya ini Setiawan. Kemudian kita tekan tombol add. Nah, secara otomatis Microsoft Word fitur citation ini akan membalik namanya ini. Misalkan Robert De Niro, nanti jadi De Niro Robert. Kalau sudah saya oke. Kemudian corporate author ini pengarang kedua. Biasanya kan ada buku yang pengarangnya lebih dari 1. Nah, ini kita bisa memasukkan di corporate author. Ini sebagai contoh 1 saja. Berikutnya ada title. Ini judul bukunya apa? Misalkan pelajari PHP dan MySQL. Nah, ini sebagai contoh ya. Kemudian di sini ada year, tahun terbitnya tahun berapa? Misalkan 2017. Kemudian ada kota terbitnya di mana? Misalkan Jakarta. Kemudian ada publisher. Publisher ini penerbit. Jadi yang menerbitkan siapa? Misalkan kalau ini buku tentang komputer, berarti lazimnya menggunakan Alex Media, Komputerindo, atau mungkin yang lain. Ada yang Yudhistira, ada yang Ganesha, dan lain-lain. Nah, semuanya ini informasinya bisa kalian lihat di buku yang dijadikan rujukan. Kalau sudah di oke. Nah, keluarnya seperti ini. Ya. Biasanya kutipannya
kutipannya di bawahnya statement atau kalimat. Misalkan biasanya literatur itu bab berapa? Bab 2 ya misalkan lah ya. Tinjauan pustaka. Kemudian ada 2.1. Nah, misalkan saya mengutip dari bukunya ini tentang definisi PHP. Ini nggak saya tuliskan semuanya, ini cukup perwakilan aja, yaitu PHP adalah bla 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 sampai terakhir saya akan menggunakan nah, kutipannya di sini. Itu yang citasi ya, kutipan. Berikutnya, kalau kita misalkan ingin membuat daftar pustaka, maka kita bisa menuju ke daftar pustaka. Kalau belum ya buat di sini ya. Daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini, kalau misalkan kita menggunakan cara manual, ya kita harus mempelajari tentang struktur penulisan daftar pustaka. Ini bisa dipelajari di mata kuliah Bahasa Indonesia ya, atau mungkin dulu di SMK atau SMA sudah pernah diajarkan. Nah, kalau di sini kita cukup menggunakan yang namanya bibliografi. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari sini tadi yang kalian buat tadi. Ya. Ini saya klik di bawahnya daftar pustaka, kemudian saya pilih bibliografi. Nah, ini kita bisa pilih salah satu bibliografi, reference, atau worksheet. Ya. Saya pilih misalkan bibliografi. Nah, ini sudah jadi. Untuk tulisan bibliografi yang tidak diinginkan bisa dihapus. Nah, dari daftar pustaka yang kita munculkan ini secara otomatis sudah tersusun ya. Jadi istilahnya Microsoft Word ini memberikan kemudahan untuk kita untuk membuat daftar pustaka yang dimana kita belum memahami atau kita tidak mau menghafalkan tata cara membuat daftar pustaka ya. Jadi sudah diatur sama fitur citasi di Microsoft Word. Jadi seperti ini. Nah, seandainya ada perubahan, mengaturnya mungkin hampir sama seperti yang kemarin di tabel konten ya, atau daftar isi, ya tinggal update aja. Ya. Nah, seperti ini, kalau ada perubahan. Untuk mengelolanya, kita bisa menggunakan manage source. Nah, ini yang di kolom sebelah kanan atau current list ini yang aktif sekarang. Kalau misalkan kita mempunyai literatur yang lain yang sudah pernah kita buat, kita bisa memasukkan. Jadi lebih dari satu bisa ya. Contohnya ini. Ahmad, Ausab Ahmad. Ini saya kopikan ke sini. Close. Coba saya edit. Nah, muncul Ahmad A dengan judul How to Somebody That Doesn't Love You Anymore. Bagaimana mencintai seseorang yang tidak mencintaimu sama sekali. Ini artinya. Ini dulu pernah kita praktekkan. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan.
Ada yang tanyakan? Belum Pak, mungkin Pak. Ya. Kalau belum, uh, jadi itu tadi cara memanfaatkan fitur citation and bibliografi ya. Jadi misalkan kita punya kutipan lagi, kita bisa mencantumkan dengan cara yang sama, kemudian keluarnya di daftar pustaka yang kita buat tadi. Nah, tentunya ini lebih memudahkan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Selain di Microsoft Word, ada beberapa aplikasi yang membantu kita juga dalam membuat daftar pustaka. Tentunya ini pihak kedua yang menggunakan aplikasi pihak kedua. Banyak sekali aplikasi yang digunakan membuat citasi, diantaranya ada Mendeley, ada Zotero, dan lain-lain. Nah, ini yang sering dipakai di kampus ini biasanya menggunakan Mendeley atau Zotero. Nah, prinsipnya sama ya, yaitu bagaimana cara membuat citasi dan bibliografi daftar pustaka. Namun developernya yang berbeda ya. Mendeley itu punyanya mendeley.com, kalau Zotero zotero.com. Nah, kita coba menggunakan salah satu dari yang saya sebutkan tadi, yaitu menggunakan Mendeley. Langkah pertama yaitu kita harusnya mempunyai aplikasi yang namanya Mendeley. Ini ada di website nah ini Mendeley, walaupun ngetiknya salah Mendeley, tetap diarahkan oleh Google-nya yaitu Mendeley ya. Ini kita harus download dulu dari website officialnya. Nah, kalau ketemu seperti ini kita accept saja. Kemudian yang lihat di sini hasilnya berbeda dengan versi, mungkin kalau teman-teman sudah pernah melihat tutorial di YouTube, itu banyak sekali versi yang lama ya, yang tentunya fiturnya atau isinya juga sedikit berbeda ya. Jadi kalau sering menggunakan Mendeley ini, loh, yang terbaru kok gini ya, ini ada sedikit perubahan ya. Jadi Mendeley ini untuk Windows, jadi kalau untuk Android ini belum ada ya. Nah, ini kita download aja. Nah, ini kok nggak bisa ini. Saya coba pakai browser lain. Nah, ini bisa. Untuk kapasitasnya sendiri tidak terlalu banyak, yaitu 54,9 mega atau 55 mega ya. Nanti kalau teman-teman nggak ingin ribet ya saya share aplikasi ini di GC. Kalau download di website resminya ya monggo silakan. Kalau sudah, saya langsung install ya. Jadi ini saya tunjukkan juga bagaimana cara instalasi dan pendaftaran di Mendeley. Pendaftaran, kemudian kita copy saja. Kita next, I agree. Ini kita lihat di sini X86, artinya support dengan Windows 64 bit maupun 32 bit. Kalau 32 itu biasanya di komputer atau di aplikasi itu X86. Jadi semua support. Ini tinggal install aja.
Kita tunggu sampai 100%. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita bisa langsung menjalankan dengan cara mencentang Run Mendeley Desktop. Nah, klik finish. Nah, tampilannya seperti ini. Di awal tampilan ini kita disuruh login ya. Nah, bagaimana kalau kita belum mempunyai akun Mendeley, kita harus daftar dulu. Daftarnya bisa menggunakan tombol register yang ada di sini maupun yang ada di website. Nah, ini create account ya kalau di website. Misalkan saya pilih yang di sini aja. Nah, untuk pendaftaran yang berbasis web, kita hanya ditanyakan email. Ya. Misalkan saya menggunakan kemudian langkah kedua kita disuruh mengisikan nama. Misalkan kemudian yang jelas password ya, password untuk login ke sini ke Mendeley-nya ya. Ini emailnya apa, nanti passwordnya apa. Harus dihafalkan ya. Nah, ini masih weak. Saya ganti yang lain aja. Kemudian ini ada stay sign in. Ini tidak direkomendasikan untuk perangkat yang bukan punyanya. Jadi setiap hari itu tidak menggunakan itu. Istilahnya nanti kalau misalkan ini aktif, ini akan aktif terus ya. Walaupun kalian tutup, nanti akan aktif terus. Nah, ini saya hilangkan tanda centangnya. Register. Nah, ini ada save password, siap transfer aja. Nah, ini sudah selesai, kita tinggal continue to Mendeley. Ini saya contohkan untuk mendaftar lewat website ya. Kalau dua-duanya tidak bisa ya, karena kalau mendaftar dua-duanya saya harus menggunakan 2 email. Ya, satu aja. Kemudian di sini welcome to Mendeley. Ada beberapa pengaturan. Yang pertama current rule. Ya. Rule itu peraturan. Nah, ini kalian sebagai apa? Misalkan sebagai librarian ya, atau student bachelor. Biasanya di diploma itu bachelor. Misalkan di sini sebagai lecturer, sebagai bachelor adalah student bachelor. Di sini ada field of study. Ini kita pilih konsentrasi yang dipelajari apa. Misalkan biochemistry atau apa ya, molekular biologi. Yang jelas nanti akan diarahkan beberapa sumber ya. Misalkan biochemistry gitu. Kemudian, nah ini bisa di skip juga. Jadi kalau kalian nggak menginginkan peraturan pengisian ini, kita skip di step. Klik continue. Nah, ini sudah berada pada halaman punya saya ya, yang terdaftar tadi. Tampilannya seperti ini, hampir sama seperti Google ya, yang fungsinya untuk sebagai search engine.
Kemudian apa Pak gunanya ada di sini? Ya. Jadi versi terbaru punyanya Mendeley ini tidak mengizinkan pencarian ada di versi desktop. Jadi harus mencari di versinya web. Nah, mungkin ya developernya menginginkan supaya penggunanya ini sering mengunjungi halaman mendeley.com. Kalau sering mengunjungi kan ya sudah jelas kan yang kalau di Google itu cepat terindeks ya halamannya. Nah, ini saya coba login pakai desktop dengan email yang saya daftarkan tadi. Nah, bedanya kalau dengan versi desktop, nanti kita ada dua pengaturan. Yang pertama adalah Reference Manager, ini install, artinya sudah terinstall. Kemudian yang kedua, Citation Plugin for Microsoft Word. Ini not install, berarti belum terinstall. Nah, kita cek di Microsoft Word tadi, nanti akan keluar di reference, dekatnya insert citation. Nah, ini kan belum ada punyanya Mendeley ya. Sama mungkin nanti kalau kalian mengenal Zotero, itu nanti akan tampil di sini juga. Ya, intinya sama, cuma developernya yang berbeda. Pabriknya yang berbeda ya. Nah, ini kita coba install dulu Citation plugin untuk Microsoft Word. Semoga bisa ya. Yes. Nah, ini harus ditutup dulu Microsoft Word-nya supaya bisa terinstall. Nah, ini sudah terinstall. Kemudian kita close. Nah, ini semacam petunjuk bisa saja. Nah, kita cek di Microsoft Word. Kita cek di menu reference. Ya, bisa kita lihat ada tambahan Mendeley Chat-O-Matic. Kalau tadi hanya cerita bibliografi, maka ketambahan ini. Nah, apa sih kelebihannya kalau kita menggunakan Mendeley atau aplikasi kedua yang lain? Jelaskan satu. Nah, ini tampilannya, interface-nya, kita lihat dokumen, all dokumen. Ini fungsinya untuk menampilkan ya beberapa nah, cara kedua, cara manual atau pakai yang tadi. Kalau Cicing menggunakan web. Jadi misalkan mau menyari kutipan ya. Kutipan. Misalkan di apa namanya? Pada saat laporan dan di lapangan kalian farmasi adalah dan seterusnya itu disebut di copy menggunakan karyanya sendiri beberapa pengaturan. Yang pertama ada year yang cari tahun berapa kan 2019 seterusnya. Dia
tipe dokumennya apa. Jadi jurnal, buku atau tesis. Ini jurnal sendiri ada Akademi Farmasi Indonesia dan yang lain. Ada pengarang juga, Bu Amber, yang masuk dan yang lain-lain. Kemudian ada sort by. Ini pengurutannya berdasarkan apa? Most relevant, yang sering diakses, most chat, sering diikuti. Nah, misalkan di sini ada ketemu aktivitas perasaan dan seterusnya, ini cocok. Kemudian kita bisa melihat gunakan PDF dan bentukannya menggunakan library. Kemudian ini maksudnya yang jurnal ini apa? Nanti akan ditampilkan. Ya, misalkan kandidat applicant ini ada apa namanya? Ada variannya apa aja. Ini mungkin bisa di relate ini. Dulu untuk yang view PDF. Nah, ini tampilan dari view PDF-nya. Nur Chandra Eka Setiawan, pengarangnya sama Destri Umi Naziro. Kok pengarang sih? Nah, ini tampilannya. Nah, misalkan kalian membuat pendahuluan, mengutip dari yang ada di sini. Nah, misalkan saya copy dulu ya. Nanti akan saya taruh di sini. Biasa kalau PDF itu tatarannya agak berantakan, karena itu kita harus merapikan. Nah, misalkan itu yang kita kutip dari pendahuluan untuk laporan yang kita buat. Nah, berikutnya kita bisa masukkan add to library. Diklik saja. Maka statusnya akan berubah view in library. Ini bisa kalian cek di sini ya. Di desktop kalian. Ini kok masih kosong, ini terus refresh kembali dengan cara synchronize. Nah, ini keluar satu, nanti Destri Setiawan Nur yang kita pilih tadi. Nah, kalau kita klik, maka muncul informasi tentang jurnal yang sudah kita pilih tadi. Nah, ini sudah ada abstraknya juga, penerbitan, volume, isu, dan yang lain. Nah, seperti itu ya. Berikutnya kita hubungkan dengan yang di Microsoft Word. Jadi tadi kita membuat laporan menggunakan kutipan yang ada di jurnal itu tadi, kemudian kita masukkan citasinya ya, dengan cara arah kursor di bagian terakhir dari yang kita kutip tadi, kemudian kita pilih insert citation.
Nah, dari sini kita bisa pilih go to Mendeley untuk memilih apa namanya, kutipan tadi ya, yang kita kutip tadi ya, sumbernya dari situ. Ini kita pilih. Oke, sambil menunggu ini ya, mungkin dari teman-teman ada yang sudah membuat laporan yang melibatkan daftar pustaka. Mungkin ada? Belum, Mbak. Oh, belum bikin laporan ya. Iya, Pak. Nah, setelah ini mungkin ada ini ya, laporan praktikum, mungkin laporan apa gitu ya. Aduh, ini kok lama ini. Saya ulangi dulu ya, saya tutup, kemudian saya pilih. Nah, ini saya maksud tadi. Tadi tidak ada timbul ini ya, fitur cheat check citasi dulu. Hilang lagi. Sebentar ya, sebentar. Nah, ini saya klik tombol cheat tadi citasi. Kemudian muncul seperti ini. Nah, bersama seperti kalau kita menggunakan insert citation-nya tadi. Ya. Nah, ini satu langkah, yaitu membuat citasi. Nah, bagaimana dengan yang di daftar pustaka? Yang di daftar pustaka, ini kita menggunakan insert bibliografi. Dengan pengaturan tertentu. Misalkan kalian disuruh menggunakan style-nya Chicago ya. Atau tetap aja lah. Ya. Ini saya ketik dulu, daftar pustaka. Kemudian kita klik insert bibliografi. Nah, ini sudah ada, sudah jadi untuk daftar pustakanya. Nazirode, Setiawan N, aktivitas anti bumi, dan seterusnya. Tentunya mengacu pada kutipan yang tadi ya. Ini berubah jadi satu. Ini nanti kan ya satu ya. Tergantung dari style yang kalian pakai ini. Ya, nanti akan berbeda-beda. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Oke, saya praktekkan lagi ya. Jadi saya ambil beberapa kutipan ya.
Kutipan yang kedua ini saya ambil dari sini. Farmakognosi, kemudian enggak ada. Misalkan yang lain aja ya. Mikrobiologi adalah ini misalkan ketemunya ini dari jurnal. Ini tidak ada view atau tampilannya ya karena tidak disertakan oleh pemiliknya. Jadi boleh dipakai atau tidak. Kemudian tadi yang di bawah ada akses type, ini ada open access. Nah, ini jurnal yang disajikan ini ditampilkan full ya. Ditampilkan full dari cover sampai ini sampai halaman terakhir itu ditampilkan, tapi tidak direkomendasikannya. Ya, dalam bentuk artikel. Nah, ini misalkan saya kutip dari sini. Ini juga ada kutipannya ya. Jadi kutipan yang dikutip. Saya ke MS Word, ada laporan saya, terus ke seperti biasa kita rapikan dulu kartonanya. Baru kita masukkan citasi. Ya, caranya kurang lebih seperti tadi. Jangan lupa ini kita klik add to library dulu. Kalau belum kita klik add to library, maka tidak akan muncul di sini, di dokumen kita. Jadi kita klik add to library. Kemudian kita synchronize. Nah, ini sudah muncul yang kedua, fotonya Afif ini. Kemudian baru kita masukkan di sini, insert citation. Kemudian go to Mendeley. Kemudian kita pilih yang sumber yang kedua. Kemudian kita klik cite. Ya, ini jadi citasi yang kedua. Yang di bawahnya sudah otomatis ada if, have, value, dan seterusnya. Nah, itu untuk penjelasan penggunaan daftar pustaka menggunakan Microsoft Word maupun aplikasi bantu seperti Mendeley ataupun Zotero. Tapi di sini kita fokuskan ke aplikasi Mendeley.